Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini aku akan ngebahas sering keluar darah setelah berhubungan. Bisa jadi tanda penyakit. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Kalau keluar darah setelah berhubungan yang pertama kalinya itu biasanya normal karena mungkin saja terjadi robekan selaput darah. Tapi kalau setelah berkelanjutan, setiap berhubungan kok selalu keluar darah, sering banget keluar darahnya. Nah, perlu waspada karena bisa jadi ada tanda-tanda penyakit berikut ini. Oke, kita bahas dari yang paling ringan dulu penyebabnya sampai ke yang paling berat kayak gitu ya. Penyebab yang pertama, kenapa sering keluar darah setelah berhubungan, bisa jadi dikarenakan vagina yang kering. Kondisi vagina yang kering, kemudian terjadi gesekan dengan benda tumpul, itu mungkin banget menyebabkan lecet, iritasi, dan juga bisa keluar darah kayak gitu. Nah, faktor yang menyebabkan kenapa vagina itu bisa kering itu ada banyak macam. Bisa jadi yang pertama karena kurang mood, kurang selera gitu ya. Jadi efek sampingnya cairan di vagina itu lebih sedikit, bahkan mungkin nggak ada kayak gitu. Nah, jadinya bisa juga menyebabkan vagina kering. Terus bisa juga dikarenakan pengaruh obat-obatan hormonal. Contohnya obat-obatan hormonal KB nih. Pengaruh obat-obatan hormonal KB ini memang bisa menurunkan libido wanita. Jadinya seleranya itu lebih berkurang kayak gitu, moodnya lebih berkurang. Sehingga ketika berhubungan seksual karena moodnya itu kurang, seleranya kurang gitu ya. Efek sampingnya juga cairan di vaginanya itu juga kurang. Nah, sehingga menyebabkan vaginanya menjadi kering. Lalu faktor yang ketiga bisa juga dikarenakan sudah usia menopause. Nah, usia menopause ini biasanya di atas 49 tahun. Ketika seorang wanita itu sudah menopause, itu hormon estrogen dan progesteronnya itu juga sudah mulai berkurang. Jadi karena penurunan hormon ini menyebabkan daerah vaginanya lebih kering seperti itu. Kalau tanda-tandanya vagina itu kering ketika akan melakukan hubungan seksual itu terasa sakit. Jadi ketika terjadi penetrasi itu kita ngerasanya kayak sakit, pedih, terus kayak seret kayak gitu loh. Nah, itu bisa jadi vaginanya itu masih kering, kurang pelumas, dan belum siap untuk terjadi penetrasi hubungan seksual itu tadi. Nah, kemudian penyebab yang kedua bisa jadi ada penyakit. Kalau misalkan kamu sering mengalami keluar darah setelah berhubungan, bisa saja curiga ada penyakit-penyakit tertentu. Contohnya penyakit infeksi vagina, vaginitis gitu ya. Terus bisa juga ada infeksi virus herpes, infeksi jamur, bakteri kayak gitu. Ketika terjadi infeksi pada area vagina dan kemudian terjadi gesekan tadi, nah ini bisa jadi ada lecet. Karena kalau infeksi itu biasanya vaginanya itu keputihan, terus bisa di situ ada lecet, ada luka, terus mungkin juga ada bernanah. Terus kalau misalkan ada herpes, dia kayak bintik-bintik berisi air. Kalau misalkan itu digesek sama benda tumpul itu tadi, itu bisa menyebabkan luka terbuka dan mengeluarkan darah kayak gitu. Nah, kemudian penyebab yang ketiga bisa jadi ada permasalahan pada serviknya. Servik itu di daerah sini guys. Di daerah serviks ini apabila ada masalah, contohnya kanker serviks, terus ada radang serviks, kalau misalkan melakukan hubungan seksual terjadi gesekan itu tadi, bisa menyebabkan lecet, erosi, terus bisa juga menyebabkan luka terbuka dan bisa mengeluarkan darah. Penyebab yang lainnya bisa juga ada polip. Polip ini bisa terjadi juga pada vagina, bisa juga ada pada serviknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan seperti infeksi, terus kanker serviks, mungkin ada polip, dan bisa juga ada infeksi radang panggul kayak gitu. Nah, itu bisa juga menyebabkan perdarahan atau keluar darah setelah berhubungan seksual. Nah, lalu gimana cara mengetahuinya? Apakah darah yang keluar itu karena kurang pemanasan aja atau mungkin karena ada penyakit? Gini caranya.
Yang pertama, kita harus evaluasi dulu berhubungannya itu. Jadi yang bisa ngevaluasi ya diri kita sendiri gitu. Kayak misalkan contohnya, oh ini keluar darah. Terus kita evaluasi dulu nih berhubungannya semalam itu kayak gimana. Apakah vagina kita itu kering atau enggak. Terus kita itu mood atau enggak. Kalau kita enggak mood, kita enggak selera. Terus vagina kita itu kering dan dimasukkan itu rasanya pedih, sakit. Terus setelahnya juga ketika dicuci itu pedih, sakit. Itu bisa jadi karena kurangnya pemanasan dan juga ada lecet karena gesekan benda tumpul itu tadi. Terus kalau misalkan kita berhubungannya itu sudah enjoy, sudah pemanasan dulu, sudah keluar cairan vagina banyak, nggak sakit, nggak pedih gitu ya. Tapi kok tetap keluar darah juga, wajib banget diperiksakan. Nanti kita akan diperiksa dengan alat seperti ini namanya alat cocor bebek. Alat cocor bebek ini untuk membuka vagina kita. Jadi vagina kita itu nanti akan diperiksa gitu. Pemeriksaannya ini dilakukan secara menyeluruh, baik itu di daerah vagina, kemudian juga di daerah serviknya. Untuk memeriksa daerah serviks, ini biasanya dengan pemeriksaan IVA atau pemeriksaan pap smear. Kalau pemeriksaan IVA itu serviks kita itu diolesi seperti cairan asam asetat untuk melihat apakah ada bakat kanker atau tidak. Nah, kalau serviks kita itu berubah seperti ini, kemungkinan ada tanda-tanda kanker serviks. Harus berlanjut ke pemeriksaan yang lainnya, yaitu pemeriksaan pap smear. Nah, kalau pemeriksaan pap smear biasanya ini akan diambil sekret atau cairan di daerah serviks ini kita diambil. Setelah itu diletakkan di semacam dek gelas dan diperiksa di laboratorium untuk melihat apakah ada sel kanker atau tidak. Nah, jadi ketika kita mengalami keluar darah setelah berhubungan seksual, itu perlu banget untuk kita teliti. Jadi kita harus memastikan apakah ini normal atau penyakit. Kalau misalkan penyebabnya karena vagina kita kering atau mungkin karena penggunaan alat kontrasepsi, nah itu perlu dirubah nih alat kontrasepsinya. Mungkin jangan menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal seperti itu. Tapi kalau seandainya penyebabnya itu karena penyakit, perlu banget untuk diobati. Karena semakin cepat kita mengetahui penyakit itu, maka potensi sembuh itu semakin besar. Kalau misalkan kita taunya, oh ternyata sudah kanker serviks stadium berapa gitu, stadium akhir, nah itu lebih sulit untuk menyembuhkannya seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.